Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume keempat chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang kerajaan Oriana bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini di sebuah hotel milik perusahaan Mitsugoshi, Epsilon, Kit, dan juga Victoria, mereka bertiga lalu memutuskan untuk menginap di hotel ini karena hotel ini milik perusahaan Mitsugoshi, sehingga mereka dapat menikmati semua layanan secara gratis karena mereka adalah anggota Shadow Garden. Dan saat Kit sedang mandi, Victoria pun lalu melaporkan hasil misinya kepada Epsilon, dan Victoria langsung meminta maaf kepada Epsilon karena di misi kali ini dia sudah gagal. Epsilon yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Lalu Epsilon bilang kepada Victoria bahwa dia juga telah mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh agen 666 atau Rose Oriana. Tetapi sayangnya untuk saat ini, tindakan Rose itu belum bisa dianggap sebagai pengkhianatan, sehingga mereka harus menunggu terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan untuk membunuh Rose. Lalu Epsilon juga memberikan peringatan kepada Victoria. Epsilon bilang bahwa Victoria harus berhati-hati di dalam misi kali ini dan jangan sampai gagal lagi. Karena di masa depan posisi Victoria akan sangat dekat dengan anggota utama Shadow Garden, yaitu 7 bayangan. Dan dia sangat berharap Victoria tidak akan membuatnya kecewa. Perlu diketahui bahwa Victoria ini memiliki seorang atasan, dan atasannya itu adalah Epsilon. Dan di dalam Shadow Garden, 7 bayangan memiliki bawahan mereka masing-masing. Contohnya seperti Gamma yang memiliki bawahan yaitu Nu. Sehingga Epsilon akan ikut bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Victoria. Dan Victoria yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu setelah itu, Epsilon juga langsung memberitahu Victoria jika saat ini Tuan Shadow sangat marah karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Rose Oriana. Bahkan malam ini tuannya telah menemui Rose Oriana secara langsung, tetapi sayangnya dia belum melakukan eksekusi. Dan sepertinya Tuan Shadow akan menunda eksekusi terlebih dahulu karena dia memiliki rencana yang lain. Dan yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mendapatkan artefak cincin yang diambil oleh Sekte Diablos, karena kemungkinan cincin itu adalah kunci untuk bisa membuka pintu gerbang Mawar Hitam. Victoria yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengangguk. Dan tidak lama setelah itu, Kit pun akhirnya selesai mandi dan langsung duduk di atas sofa dengan sangat nyaman. Lalu Epsilon yang melihat ke arah Kit, dia pun dengan cepat langsung menawarkan minuman kepada Kit. Bahkan dia mulai meminjat pundaknya. Sedangkan Kit yang merasakan pelayanan ini, dia pun lalu bilang kepada Epsilon bahwa pelayanan ini mengingatkannya dengan masa lalu. Karena dulu saat Shadow Garden masih sangat kecil dan hanya memiliki 7 anggota, mereka semua telah tinggal di dalam rumahnya. Dan biasanya Epsilon selalu melayaninya seperti ini, dan itu membuatnya sangat nyaman. Epsilon yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat bahagia karena dia merasa sangat dibutuhkan oleh tuannya yang sangat dia cintai. Sedangkan Victoria yang melihat hal ini, ternyata dia juga dengan sangat cepat langsung memijat kaki Kit untuk melayaninya, dan ini membuat Kit tambah senang. Pada keesokan harinya, saat ini Kit sudah bangun pagi-pagi sekali, dan setelah dia selesai sarapan, dia pun akhirnya mulai berjalan-jalan di sekitaran kastil. Dan di sini Kit lalu berpikir bahwa dia harus segera menemukan cara untuk bisa menyelamatkan Ratu, agar Rose tidak harus menikah dengan Deom. Sehingga jika Rose tidak jadi menikah, maka dia akan mendapatkan kembali tekadnya untuk bisa menjadi penguasa yang baru dari kerajaan ini. Tetapi tiba-tiba Kit pun lalu bertemu dengan Margaret. Lalu Margaret memberitahu Kit bahwa Kelvin sudah tidak ada lagi di istana ini karena dia sudah dipecat. Dan dia dipecat karena dia dituduh telah mencuri makanan dari kamar Putri Rose. Tetapi walaupun dia tidak punya bukti sama sekali,
Tetapi dia sangat yakin jika Calvin lah yang telah mencurinya, sehingga dia mulai memberitahu teman-temannya jika Calvin telah mencuri makanan dari kamar Putri Rose, sehingga Calvin akhirnya langsung dipecat. Sedangkan Kit yang mendengar hal ini, dia pun hanya menanggapinya dengan agak gugup, karena yang mencuri makanan itu adalah dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka jika Calvin akan dituduh dan akhirnya dipecat. Lalu setelah itu, Margaret pun terus menawari Kit untuk bekerja dengan keluarganya agar dia bisa menjadi seorang musisi. Bahkan Margaret mulai menjelekkan Epsilon di depan Kit dengan bilang bahwa Kit itu hanya dimanfaatkan oleh Nona Silon. Tetapi sayangnya hal ini malah didengar oleh Epsilon yang ternyata dia sudah berdiri di hadapan mereka karena dia ingin menemui Kit. Dan hal itu membuat Epsilon menjadi sangat kesal kepada Margaret. Tetapi Margaret yang melihat Epsilon, dia pun lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tetapi Epsilon yang sudah sangat marah dan juga cemburu kepada Margaret karena terus menempel kepada Kit, dia pun langsung meminta Margaret untuk segera pergi, dengan alasan bahwa dia ingin membahas sesuatu dengan muridnya. Dan akhirnya terjadilah sedikit keributan antara mereka berdua untuk memperebutkan Kit. Tetapi karena Margaret merasa dia akan kalah, dia pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Dan dia bilang kepada Kit bahwa dia akan selalu mendukung Kit apapun yang terjadi. Lalu setelah Margaret pergi, Epsilon pun lalu bertanya kepada Kit, apakah Tuan Kit kesini untuk melihat mawar hitam secara langsung. Tetapi sayangnya Kit yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi salah paham. Dan dia mengira jika mawar hitam yang dimaksud oleh Epsilon, mawar hitam itu adalah sebuah bunga mawar yang warnanya hitam yang telah ditanam di sekitaran taman istana. Lalu Kit dengan gaya yang sangat cool, dia pun lalu menjawab bahwa yang benar dia ingin melihatnya. Bahkan Kit juga bertanya kepada Epsilon apakah dia tahu letak kamar dari Ratu Kerajaan. Lalu Epsilon pun memberitahu Kit lokasi kamar dari Ratu Kerajaan. Dan Kit yang sudah mendapatkan informasi itu, dia pun langsung bergegas menuju kamar Ratu Kerajaan sambil mencari-cari bunga mawar yang warnanya adalah hitam, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Lalu setelah Kit sampai di kamar Ratu Kerajaan, dia pun lalu melihat sesuatu hal yang sangat membuatnya terkejut. Karena di dalam kamar itu, Kit melihat jika Ratu sedang mengobrol dengan Deom dengan sangat mesra. Dan saat Kit mendengar percakapan mereka, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena pembicaraan mereka itu berisi bahwa ternyata Deom dan juga Ratu adalah sepasang kekasih. Dan Ratu telah berselingkuh dengan Deom. Bahkan Deom berjanji kepada Ratu jika dia akan membunuh Rose setelah dia menikahi Rose. Dan setelah Rose mati, lalu dia akan menikahi Ratu dan merebut kerajaan Oriana. Lalu setelah itu Deom bilang kepada Ratu bahwa nanti malam dia akan kembali lagi untuk menemui Ratu. Bahkan setelah itu Kit melihat jika Deom dan juga Ratu saling berciuman. Sedangkan Kit yang telah melihat semua hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan di sini Kit pun lalu berpikir bahwa walaupun dia menyelamatkan Ratu, hal itu akan sangat percuma. Karena ternyata Ratu tidak disandra, dan malahan Ratulah yang telah membodohi Rose. Lalu Kit akhirnya mendapatkan sebuah ide bahwa dia akan membawa Rose ke kamar Ratu saat Deom kembali lagi nanti malam, agar Rose dapat melihat sendiri kenyataan yang telah terjadi. Dan Kit berpikir bahwa jika Rose sudah melihat semuanya, maka tekad Rose untuk menjadi penguasa berikutnya akan kembali karena dia telah dihianati oleh ibunya sendiri. Lalu setelah itu Kit pun langsung pergi menemui Epsilon, yang saat ini Epsilon sedang melakukan sebuah misi. Dan setelah Kit bertemu dengan Epsilon, Kit pun bertanya kepada Epsilon, misi apa yang sedang dilakukan oleh Epsilon. Lalu Epsilon pun memberitahu Kit bahwa dia saat ini sedang mencari kunci yang telah diambil oleh sekte Diablos. Tetapi Kit dengan sangat cool bilang kepada Epsilon bahwa Epsilon saat ini tidak perlu lagi mencari kunci itu, karena mereka saat ini sudah masuk secara ilegal dan tidak ada gunanya mencari kunci untuk masuk. Dan ternyata di sini Kit sudah salah paham dan dia mengira jika kunci yang dimaksud oleh Epsilon adalah kunci kastil istana. Epsilon yang mendengar hal ini, dia pun lalu bertanya kepada Kit, apakah tuannya sudah mendapatkan kunci itu. Lalu Kit dengan sangat cool lalu menjawab bahwa tentu saja dia sudah mendapatkannya. Walaupun sebenarnya di sini Kit hanya asal bicara saja. Sedangkan Epsilon yang mendengar hal ini, dia pun langsung merasa sangat senang. Dan dia bilang kepada Kit bahwa dengan begini maka semua persiapan sudah selesai.
dan Epsilon juga langsung pamit kepada Kit untuk melakukan tugasnya yang selanjutnya. Lalu di malam harinya, saat ini Rose sedang berada di dalam kamarnya, tetapi tiba-tiba dia melihat jika jendelanya tiba-tiba terbuka, padahal sebelumnya dia yakin jika dia telah menutup jendelanya. Lalu tidak lama setelah itu, Rose pun merasakan kehadiran seseorang yang membuatnya sangat gugup. Tetapi Rose tahu jika orang itu bukanlah Kit. Lalu tidak lama setelah itu muncullah seorang pria yang telah menggunakan jas berwarna hitam dan juga topeng. Dan ternyata orang itu adalah Tuan Shadow. Rose yang melihat kedatangan dari Tuan Shadow, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Dan di sini Rose menduga jika Tuan Shadow datang untuk menemuinya, karena Tuan Shadow sangat marah karena dia telah berkhianat. Lalu Rose pun dengan penuh rasa bersalah langsung meminta maaf kepada Tuan Shadow. Tetapi Tuan Shadow tidak menjawabnya, dan Shadow hanya bilang kepada Rose bahwa dia akan menunjukkan Rose sesuatu. Lalu Shadow pun langsung menarik tangan Rose dan mengajaknya ke kamar ratu kerajaan atau ibunya. Dan setelah Shadow dan Rose sampai di kamar ratu, Shadow pun langsung menyembunyikan hawa keberadaan mereka berdua dan bersembunyi di tempat yang gelap. Lalu Shadow bilang kepada Rose bahwa sebentar lagi dia akan melihat kebenaran. Lalu saat Rose melihat ke dalam kamar, ternyata hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata di sana ada ibunya dan juga Deom yang saling berpelukan. Bahkan ibunya terlihat tidak menolak sama sekali. Bahkan Rose pun akhirnya mendengar semua percakapan mereka. Rose mendengar jika ternyata ibunya dan juga Deom telah bekerja sama untuk bisa mengambil alih kerajaan Oriana. Dan di sini juga Rose mendengar jika ternyata yang membuat kesehatan ayahnya menurun adalah karena ibunya sendiri yang telah meracuninya. Bahkan yang membuat Rose sangat terguncang lagi, ternyata ibunya menyuruh Deom untuk segera membunuhnya. Rose yang telah mendengar semua percakapan ini, dia pun akhirnya merasa sangat terpukul. Bahkan semua semangatnya telah hilang seketika, dan tubuhnya pun langsung bergetar dan hampir pingsan. Tetapi Shadow dengan sangat cool bilang kepada Rose bahwa semua yang telah dia lihat dan juga dengar saat ini adalah sebuah kenyataan, sehingga Rose harus bisa menerima sebuah kebenaran ini. Lalu tidak lama, Rose pun akhirnya langsung pingsan. Sedangkan Kit yang melihat Rose telah pingsan, dia pun lalu menjadi sangat kecewa karena dia belum selesai untuk berbicara. Dan Kit pun lalu terpaksa harus membawa Rose kembali ke dalam kamarnya. Lalu setelah Rose sadar kembali, ternyata dia sudah ada di dalam kamarnya. Tetapi setelah itu Rose merasa sangat kecewa dan juga terpukul karena ternyata ibunya telah mengkhianatinya. Bahkan saat dia melihat ibunya dan Deom berpelukan, dia merasa jika seluruh dunia telah mengkhianatinya. Dan Rose pun akhirnya mulai menangis dengan penuh kesedihan. Lalu di dalam keputusasaannya itu, Rose pun lalu mengingat seorang pria yang sangat dia cintai, yaitu Kit Kageno. Dan saat dia memanggil nama Kit, tiba-tiba Rose mendengar suara piano. Dan lagu yang sedang dimainkan adalah Moonlight Sonata. Lalu dia pun akhirnya ingat jika lagu ini pernah dimainkan oleh Shadow saat di bawah tanah. Lalu setelah itu, Rose pun langsung menuju ke ruangan musik, dan dia melihat jika yang memainkan piano itu ternyata adalah Kit. Lalu dengan spontan, Rose pun lalu bertanya kepada Kit, apakah Kit mau kabur dengan dirinya. Tetapi Kit hanya menanggapinya dengan gaya yang sangat keren, dan Kit bilang kepada Rose bahwa dia sangat menyukai musik ini, karena musik ini membuatnya ingin melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana. Rose yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sedikit agak bingung. Tetapi Kit lalu bilang kepada Rose bahwa yang dia lakukan saat ini hanya membagi dunia menjadi dua, yaitu hal yang penting untuknya dan hal yang tidak penting untuknya, sehingga dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Rose yang mendengar hal ini, dia pun untungnya langsung mengerti. Tetapi di sini Rose menjadi sedikit agak salah paham. Bahkan dia mengira jika Kit melakukan semua hal ini karena Kit menganggap dirinya penting di dalam hidupnya, dan Rose pun lalu menangis karena terharu. Lalu setelah itu Kit langsung memberikan sebuah nasihat kepada Rose menggunakan semua kata-kata bijak miliknya sambil diiringi oleh nada piano. Dan hal ini membuat suasana menjadi sangat indah dan membuat hati Rose menjadi tersentuh. Lalu setelah Kit memberikan kata-kata bijak kepada Rose, dia pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Sedangkan Rose yang melihat Kit tiba-tiba menghilang, dia pun lalu menjadi sangat bingung.
tetapi dia sangat yakin bahwa yang dirasakannya sebelumnya bukanlah ilusi. Lalu tiba-tiba, Rose pun melihat di atas kursi piano ada sebuah cincin yang sangat indah. Dan Rose di sini mengira jika cincin itu sengaja ditinggalkan oleh Kit untuk Rose sebagai bukti jika Kit ingin menikahinya. Dan hal itu membuat Rose sangat senang dan juga terharu. Di sisi lainnya, saat Kit kembali ke dalam kamarnya, dia pun lalu menjadi sangat terkejut karena ternyata cincin yang telah dia curi telah menghilang. Dan itu membuat Kit sangat kecewa. Padahal sebelumnya dia berencana untuk menjual cincin itu ke toko gadai untuk mendapatkan banyak uang. Tetapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak mempermasalahkan tentang hal ini karena itu hanyalah barang curian. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.